di tingkat penyidik sebenarnya tidak punya beban soal itu. Tapi keputusan kan tetap ada di pimpinan KPK. Apakah pimpinan KPK mau meneruskan atau tidak? Nah ini menarik nih. Pembuktiannya ada di kasus ini. Jadi kalau KPK tidak punya preferensi politik, keberpihakan secara politik, ya panggil tuh Budi Karya untuk dimintai keterangan, termasuk memperdalam ada tidak misalnya dana-dana itu digunakan untuk kepentingan pemilihan presiden. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Kasus OTT KPK pada 11 April 2024 lalu di Semarang, tepatnya di Balai Perkeretaapian Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, meluas isunya ya. Kalau sebelumnya itu ada 10 tersangka yang sudah ditetapkan KPK pada saat OTT, sekarang proses persidangannya bergulir dan ada beberapa kesaksian yang cukup mengejutkan dari tentu saja pihak yang diperiksa ya di pengadilan. Nah, salah satu kesaksian yang kemudian mengemuka dan hari ini ramai adalah kesaksian dari terdakwa Yofi Akatrisa. Nah, Yofi Akatrisa ini merupakan salah satu pejabat pembuat komitmen di Balai Perkeretaapian Semarang yang juga ikut terangkut di dalam OTT KPK waktu itu, yang memberikan kesaksian bahwa dalam kaitannya dengan korupsi yang terjadi di Kementerian Perhubungan, terutama untuk proyek-proyek pemeliharaan dan pembangunan jalur kereta api, baik itu di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera, ada hal yang berkaitan dengan potensi atau indikasi pengumpulan dana untuk kepentingan Pilpres pada 2019. Nah, ini yang menarik karena menurut Yofi ada perintah langsung dari Menteri Perhubungan saat itu, yaitu Budi Karya, agar para pejabat di bawahnya mengumpulkan dana pemenangan bagi calon presiden saat itu, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, di luar kesaksian itu juga ada kesaksian lain, misalnya dari Harno Trimadi yang mengatakan bahwa Budi Karya sendiri sudah menitipkan beberapa kontraktor di dalam paket-paket proyek perkeretaapian, dan salah satu yang juga dititipkan adalah adik ipar dari Presiden Jokowi saat itu. Nah, untuk membahas soal ini, bagaimana penegak hukum kemudian menindaklanjuti ya keterangan dari para saksi, kita akan diskusikannya dengan Bung Emerson Yunto atau sering disapa sebagai Buya Eson. Kita sapa dulu Buya Eson. Buya, apa kabar? Baik, Pak Tan. Sehat ya? Sehat. Ini menarik Buya Eson. Ya, karena kesaksiannya bergulir dan sampai kepada titik di mana mantan pejabat tertingginya, yaitu menteri, itu disebut namanya ya di persidangan. Bahkan ada kaitannya juga dengan nama Jokowi. Ya, terkait dengan dua hal. Pertama, bahwa indikasi ada pengumpulan dana untuk Pilpres 2019 dan juga ada titipan kontraktor ya, yang nama-namanya salah satunya disebut adalah adik ipar Jokowi. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak diantisipasi oleh KPK saat itu kah ketika melakukan OTT, karena OTT-nya juga pada era Presiden Jokowi begitu. Kira-kira bagaimana pengamatannya? Ya, ini kan kasus ini sebenarnya waktu itu sempat ramai ya, ada keterlibatan kerabat Jokowi yang kemudian tidak diproses oleh KPK gitu ya. Kasus itu kemudian juga menjadi diperbincangkan di Pilpres pemilu 2019 gitu ya. Nah, cuma lagi-lagi adalah kasus itu hanya kemudian lenyap begitu aja Jadi setelah proses berjalan kemudian nggak jelas kasus judulnya seperti apa. Nah, ini menarik ketika kasus ini bergulir ke proses persidangan kan. Kemudian ada banyak atau informasi disampaikan di ruang persidangan ya. Pertama tadi disebutkan kalau yang informasi kerabat itu sempat muncul, tapi informasi yang terbaru yang mungkin juga kita agak cukup surprise adalah soal dana ini digunakan untuk
proses pemenangan di Pilpres 2019. Plus juga soal adanya dugaan-dugaan bahwa ini adalah permintaan dari Pak Menteri Budi Karya Sumadi ya, BKS-nya. Nah, disinilah sebenarnya KPK harus menindaklanjuti sebenarnya kesaksian-kesaksian yang muncul di proses persidangan. Jadi di proses persidangan tersebut sebenarnya tidak perlu menunggu inkrah Pak Tan. Jadi tidak perlu putusan, tapi KPK bisa panggil tuh Budi Karya Sumadi untuk diminta keterangan di KPK. Pertama untuk mengecek apakah betul ada instruksi itu. Kemudian yang kedua, instruksi pengumpulan dana ya. Kan hampir sekitar 55 miliar lebih dana yang dikumpulkan. Jadi ternyata dana itu tidak hanya untuk, ada yang bilang untuk Pilpres, tapi ada digunakan untuk bahan bakar perjalanan pesawatnya Pak Menteri, kemudian yang lain buat dana kurban ya, sejumlah masuk THR ya. Maksudnya jadi ada alokasi kita sebut sebagai dana non budgeter begitu ya. Nah ini yang kemudian harus diperiksa gitu ya. Apalagi kan ini udah mantan ya. Budi Karya Sumadi kan juga saat ini sudah tidak menjabat sebagai menteri. Pak Jokowi juga tidak menjabat sebagai presiden. Artinya KPK nggak punya beban sebenarnya untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan betulkah ini adalah instruksi untuk pemenangan Pilpres gitu. Bahkan sampai di titik tertentu Pak Jokowi sebenarnya juga bisa diminta keterangan kalau memang Pak Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa memang ada harus dicek apakah ada tidaknya komunikasi Budi Karya dengan Pak Jokowi soal dukungan terhadap Pilpres ini. Kalau kita merujuk kepada track record KPK ya di dalam menindaklanjuti kesaksian di persidangan, itu bagaimana sih Bu Yason selama ini? Karena kelihatannya ada beberapa yang ditindaklanjuti. Ada juga yang berhenti di informasi atau keterangan di pengadilan karena KPK juga kemudian tidak melakukan upaya lain gitu. Ya ada beberapa yang bisa dikejar di KPK. Mungkin kan bicara soal bukti, ada bukti saksi, ada bukti dokumen. Nah di beberapa kasus mungkin kita masih ingat dalam kasus yang lain, kasus yang dugaan melibatkan Menteri MS Kaban, kan itu sudah berulang-ulang disebut-sebut dalam proses persidangan, bahkan terdakwa MS Kaban sebagai Menteri Kehutanan ya. Betul, MS Kaban sebagai Menteri Kehutanan disebut oleh Anggoro gitu ya, bahkan ada beberapa saksi yang menyebutkan dugaan keterlibatannya, tapi tidak diproses karena tidak ditunjang dengan bukti atau saksian yang lain. Nah ini kan yang menarik adalah salah satu pejabat di Kementerian itu kan diduga itu melarikan diri ke luar negeri gitu ya. Saya tidak tahu statusnya apakah saat ini dalam kapasitas sebagai DPO atau memang KPK tidak menetapkan saksi orang yang sebagai, karena dia adalah ujungnya. Jadi patut diduga bahwa para terdakwa itu kan diperintah gitu ya, diperintah oleh dugaan tangan kanannya Pak Menteri ya, Budi BKS gitu ya, untuk mengumpulkan dana ini. Nah ketika sudah terendus oleh KPK informasi, dia melarikan atau diperintahkan untuk melarikan diperintahkan untuk melarikan diri. Nah saksi-saksi kunci ini sebenarnya harus juga dijaga jangan sampai misalnya kalau kesaksian hanya satu orang dari terdakwa itu tidak cukup bukti, tapi ditopang dengan terdakwa atau saksi-saksi yang lain. Nah ada kasus di luar kasus ini, mungkin kita masih ingat ada kasus IKTP yang saksi kuncinya meninggal dunia. Ketika saksi kunci meninggal dunia ini di Amerika ya, itu tidak akan mungkin mengungkap ini. Jadi kunci pertama adalah panggil Pak BKS untuk diminta keterangan. Kemudian yang kedua mengejar tangan kanan yang diduga mengumpulkan dana-dana menjadi penghubung antara pihak Kemenhub dengan misalnya kontraktor yang mengumpulkan uang ini gitu. Ini kan kalau mengacu ke kasus suap ya di Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, ada juga upaya-upaya KPK memanggil beberapa anggota DPR ya. Bahkan termasuk Sekjen PDIP Hasto juga diperiksa kembali dalam kasus kaitannya dengan kasus ini, yang ini berkaitan dengan pembiayaan rumah aspirasi pemenangan
Jokowi Ma'ruf Amin ya. Kabarnya di sana ada kebutuhan anggaran hingga 5 miliar untuk danai gitu, dan itu salah satunya berasal dari uang suap yang diterima oleh para kontraktor gitu. Nah, mengacu kepada beberapa konstruksi kasus terbaru ini kan kelihatannya kasus ini menjadi lebih rumit daripada saat KPK awal melakukan OTT ya. Karena dianggapnya kan ini hanya sekedar suap menyuap biasa antara pejabat pemerintah dengan kontraktor gitu ya untuk mendapatkan proyek. Tapi ternyata di balik itu ada gurita lain yang lebih besar yang ini membuat mungkin secara psikologis KPK menjadi gamang ya untuk menangani, terutama karena diduga melibatkan para pejabat tinggi gitu ya. Nah, seberapa kita yakin KPK akan bisa menindaklanjuti informasi-informasi terbaru ini, karena kita belum yakin apakah KPK periode sekarang itu memang sudah lepas dari beban persoalan masa lalunya atau ya semakin kerdil saja gitu ya, dan menjadi kurang berarti ya, terutama sebagai bagian dari tempat aspirasi publik yang luas ya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia gitu. Jadi seberapa yakin Bu Yason melihat KPK hari ini, karena kelihatannya yang masih banyak menjadi pemberitaan di media kan terkait dengan kasus Hasto ya, Sekjen PDIP yang ini berhubungan dengan dugaan suap ya di dalam pergantian antar waktu ya anggota DPR yang melibatkan anggota KPU saat itu. Ya, pimpinan KPK saat ini itu selalu berulang dalam beberapa kesempatan bilang bahwa tidak ada kepentingan politis dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan oleh KPK. Nah, ini lagi-lagi baru statement ya, kita belum bisa buktikan gitu ya. Karena ini juga belum 100 hari, kemudian belum ada bukti-bukti yang mengarahkan bahwa tidak ada kepentingan politik di balik proses penegakan hukum pemberantasan korupsi. Nah, apakah kita yakin atau pesimis? Ini masih 50-50 dan 50-50%. Karena apa? Ini kan proses seleksi dilakukan di periodenya Pak Jokowi, kemudian dikukuhkan di DPR di periodenya Pak Prabowo. Artinya apa? Sebenarnya kalau bicara soal ini dia loyal tanda kutip ya, loyalnya kemana gitu ya? Loyal ke Pak Jokowi kah atau ke pemberantasan korupsi ya? Harusnya gitu ya, loyal ke Pak Jokowi kah atau loyal ke Pak Prabowo kah atau loyal ke politisi kah, itu yang kemudian masih sangat sumir ya untuk saat ini. Apakah bisa dengan mudah diintervensi misalnya? Ya, itu yang terjadi kan, karena mekanismenya kan mulai dari proses seleksi di pemerintah, kemudian juga banyak pertanyaan gitu ya, kemudian kembali ke DPR itu juga disinggung-singgung ada kepentingan politik yang menjadikan kenapa orang ini harus dipilih begitu. Nah, di titik ini yang sebenarnya ajang pembuktian bagi teman-teman atau pimpinan KPK ya. Kalau di sejumlah kasus yang kita coba cermati, di tingkat penyidik sebenarnya tidak punya beban soal itu. Tapi keputusan kan tetap ada di pimpinan KPK. Apakah pimpinan KPK mau meneruskan atau tidak? Nah, ini menarik nih. Di pembuktiannya ada di kasus ini. Jadi kalau KPK punya tidak punya preferensi politik, keberpihakan secara politik, ya panggil tuh Budi Karya untuk dimintai keterangan, termasuk memperdalam ada tidak misalnya dana-dana itu digunakan untuk kepentingan pemilihan presiden gitu, atau pesanan tertentu, atau mungkin dinikmati secara pribadi. Bisa sangat mungkin gitu, karena kalau dilihat dari beberapa case kan, misalnya kayak seperti kasusnya Menteri Pertanian ya, SYL ya, Syahrul Yassin Limpo, itu kan dana-dana yang dikumpulkan itu masuk ke kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadinya berapa persen kah, kemudian digunakan ke kepentingan partai politik berapakah? Apalagi Budi Karya ini dianggap bukan orang partai politik gitu ya. Dia dianggap birokrat non partai politik yang kemudian menjadi pertanyaan, duitnya larinya kemana nih? Apakah memang ada permintaan dari partai politik atau tidak? Tapi
di beberapa kasus yang kita coba ikuti, apalagi kalau menterinya berasal dari partai politik, itu dana-dana korupsi itu, uang-uang yang korupsi mengalir ke internal partai politik itu sangat kuat. Wilson, ini kan salah satu PPK yang memberikan kesaksian di persidangan sebagai terdakwa Yofi itu hanya salah satu dari sejumlah PPK pejabat pembuat komitmen yang dimintai uang, diminta menyetor. Masing-masing PPK itu kalau menurut informasi kan sekitar 600 juta setorannya gitu ya. Kita belum tahu lagi apakah setoran itu hanya sekali atau berkali-kali gitu ya. Karena uang yang terkumpul itu kan mencapai 55 miliar sebenarnya gitu. Sesuatu yang menurut kita berarti setorannya bisa sangat besar ya dari setiap kontraktor yang memenangkan tender ini atau proyek ini gitu. Nah, apakah dalam konteks untuk mengungkap siapa-siapa pihak lain yang lebih strategis yang terlibat, KPK perlu memeriksa semua PPK yang diminta menyetor itu dan kemudian mengurut keterangan atau informasi yang kira-kira sama dengan yang disampaikan Yofi di persidangan, sehingga kesaksian itu menjadi lebih kuat dibandingkan hanya misalnya kesaksian yang disampaikan oleh Yofi sebagai terdakwa. Ya kalau itu sudah seharusnya ya, saya menduga jangan-jangan sebenarnya KPK sudah lakukan itu, sudah melakukan proses pengumpulan keterangan ya, karena di kasus ini kan relatif kalau bisa dikatakan nyaris tak terdengar, tiba-tiba sudah beranjak ke pengadilan tipikor persidangan ya. Dan ini yang kemudian harus dicek lagi sebenarnya apakah 55 miliar itu memang hanya saat itu aja atau sebenarnya ada fase-fase lain gitu ya. Pengumpulan kan setelah, karena periodenya ada yang bilang 2017, 2020. Artinya apa? Pasca pemilu juga masih melakukan proses pengumpulan. Pertanyaan adalah buat apa gitu? Apakah kalau Pilpres kan sudah selesai Pak Tan? Nah ini yang kemudian harus dicek lagi gitu. Apa jangan-jangan sebenarnya ini nggak bicara soal hanya terkait dengan proses pemilu, tapi jangan-jangan ada semacam apa ya kayak kebiasaan tidak tertulis, mungkin mirip-mirip di Kementerian Pertanian yang kalau pengen jadi kontraktor itu siap bersedia menyetorkan berapa persen keuntungannya untuk kepentingan dana-dana non budgeter misalnya di lingkungan kementerian. Nah ini yang kemudian harus dipecahkan oleh KPK. Oke. Jadi sebenarnya dengan penegasan saja nih ya, dengan kesaksian yang disampaikan Yofi, KPK bisa mulai memanggil beberapa pihak yang disebut oleh terdakwa misalnya, dalam hal ini ya yang paling jelas itu kan Menteri Perhubungan saat itu ya, Budi Karya Sumadi atau BKS, dan mungkin juga tim pemenangan Jokowi Maruf Amin ya. Karena waktu itu kan ketuanya juga Menteri BUMN saat ini, Erick Thohir ya, yang berinteraksi juga secara langsung dengan tim pemenangan lain. Kita tahu Budi Karya juga masuk sebagai anggota tim pemenangan Jokowi Maruf Amin gitu. Nah, bagaimana nih KPK mengurut itu semua sehingga kemudian KPK bisa menjelaskan ke publik bahwa ini bukan tujuannya politis, akan tetapi memang membuka seterang mungkin perilaku korupsi di Indonesia yang memang selalu seringnya beririsan dengan korupsi yang dilakukan di sektor politik. Ya ini kan ibaratnya puzzle ya, ada beberapa yang kemudian dikumpulkan, dirunut kembali, misalnya bukti dokumen, kesaksian gitu ya. Kemudian bukti-bukti yang lain, misalnya apakah transaksi keuangan bisa dilihat. Nah dari situ kemudian KPK bisa merumuskan, menyimpulkan sebenarnya dana ini larinya kemana, arahnya kemana. Kemudian siapa saja yang diduga terlibat. Saya rasa KPK juga sebenarnya nggak perlu ragu tuh. Ketika itu menyentuh ke wilayah-wilayah politik, ya KPK bisa tinggal sebutkan bahwa dasar proses penyidikan mereka dasarnya adalah bukti, bukan asumsi. Jadi bukti-bukti kesaksian yang dikumpulkan oleh saksi maupun misalnya keterangan yang disampaikan oleh terdakwa, saya pikir ini bisa menjadi jalan atau pintu masuk bagi KPK untuk melakukan pemeriksaan tuh.
baik politisinya maupun mantan menterinya, bahkan mantan presiden itu juga kalau diperlukan bisa diperiksa oleh KPK. Dan ini juga membuka semacam kotak Pandora ya dari keributan selama ini setelah Jokowi dinobatkan sebagai runner up pemimpin paling korup gitu ya oleh posisi RP gitu ya. Karena dalam kasus kereta api saja sudah ada 2 hal yang terkait dengan Jokowi sebenarnya. Satu adalah adik iparnya yang disebut-sebut, yang kedua yang berhubungan dengan Pilpres 2019. Nah, apakah kemudian perkembangan informasi yang ada di persidangan ini sebenarnya juga sekaligus memberikan semacam ketegasan bahwa ya apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ya para ahli dalam menilai pemerintahan Jokowi terutama pada isu korupsinya itu sebenarnya ya ada dasarnya begitu. Yang selama ini kan diragukan tuh. Ya ini kan menarik kalau kita kaitkan dengan misalnya ada titipan kontraktor gitu ya, disebut-sebut ya titipan kontraktor kemudian masih dianggap kerabat penguasa saat itu gitu ya. Artinya apa? Jangan-jangan memang pola-pola itu udah merasuk gitu ke semua lini ya. Jadi dia mungkin tidak tangannya pasti bersih. Penguasa kan pasti tidak akan melakukan tindakan-tindakan menyimpang secara langsung. Dia akan gunakan kaki-kaki tangan gitu. Nah ini yang kemudian harus sekali lagi ini langkah yang harusnya ditindaklanjuti oleh penegak hukum, jangan sampai berhenti. Di luar itu mungkin perlu menjaga tuh orang-orang atau mereka-mereka yang menjadi kunci atau kesaksian ini. Jadi justice kolaborator saya pikir perlu dilakukan perlindungan. Mereka-mereka yang punya kesaksian yang penting saya pikir bisa melapor kepada KPK meminta kapasitas dia sebagai justice kolaborator yang kemudian itu akan mengurangi tuntutan atau hukuman bagi dia selama proses nanti di persidangan. Dan juga memberikan perlindungan ya. Iya, perlindungan terhadap ancaman yang lain. Oke, sahabat integritas, demikian diskusi kita dengan Buya Eson. Poinnya KPK jangan ragu memeriksa seluruh pejabat publik yang diduga terlibat, termasuk ya Menteri Perhubungan saat itu Budi Karya, untuk menyajikan semua informasi itu secara belak-belakan ya, terbuka kepada publik karena inilah jalan satu-satunya bagi KPK untuk juga mengembalikan reputasinya yang sudah hampir 10 tahun ini hilang gitu ya. Jadi kita tunggu gebrakan KPK, apakah pimpinan KPK baru periode hari ini yang sudah disumpah ya di Istana Negara itu sanggup ya memenuhi ekspektasi atau harapan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita ketemu lagi lain waktu, sampai jumpa.